dalam hidup kita ini, kita sebetulnya apa ya, banyak Chongwen ini banyak yang bisa menjelaskan secara sepintas sebetulnya kunci dari hidup ini adalah ini. Banyak ini itu dan masih banyak macam-macam, banyak. Nah, saya membahas cuma salah satu ini aja yang saya ambil untuk saya bahas. Jadi belajar Wukong itu apa saja sih? Yang pertama adalah Jing. Jing itu diam. Jing itu silent. Jing itu sedikit bicara, banyak mendengar. Banyak orang itu lebih banyak bicara daripada mendengar. Tapi kita dianjurkan banyak mendengar daripada berbicara. Karena orang yang banyak bicara pada dasarnya telah kehilangan indahnya ketenangan. Lagi pula, perkataan yang sudah terlalu banyak akan ada salah ucap. Dalam setiap yang dikatakan harus dipikirkan matang-matang, baru diucapkan dan dilaksanakan. Jadi ini merupakan konsep-konsep kita untuk hidup dengan lebih baik. Ya, untuk hidup dengan lebih baik. Jadi kadang-kadang kita ngelihat kan orang ya, kita baru mau ngomong, dia udah nyautnya. Apalagi dia yang nanya, kita baru mau jawab, malah dia jawabnya lebih banyak. Terus kita, jadi ini yang nanya siapa sih sebetulnya? Ya, yang mau nanya ini siapa? Kenapa kita mau jawab, dia yang jawabnya lebih banyak? Kadang-kadang ada orang yang demikian, berarti dia nggak pernah clear terhadap apa yang mau dia sampaikan itu. Nggak clear. Nah, makanya seringkali kita ini sebagai orang tahu dianjurkan untuk ini sih. Jadi apapun itu kendaliin omongan, jangan sembarang ngomong, lebih banyak dengar. Ingat kalau ngomong sudah kelewat banyak, berarti salahnya banyak. Ya, kalau nggak bisa diam, nggak bisa dengar, mesti hatinya guncangannya banyak. Nah ini yang menjadi pedoman hidup yang sederhana sih sebetulnya, gampang kan? Tapi kenyataannya susah loh dijalankan. Dengerin orang aja susah kan? Lebih enak denger apa lebih enak ngomong? Sebetulnya kan enakan denger kan? Sebetulnya sih denger aja terus orang. Masa orang tahu kita denger masuk apa denger nggak masuk kan nggak tahu. Yang penting kan denger. Oh ya. Dan banyak orang hanya diyayain aja udah merasa udah selesai. Kalau kita bisa jadi orang yang seperti itu, ya telinga kita bisa berbuat amal. Nggak usah pakai banyak-banyak, pakai telinga aja bisa berbuat amal. Setelah dengerin orang lain ngomong panjang lebar sampai kita sendiri sudah mulai budek, terus dia merasa puas, dia nyaman, udah dia selesai. Ganti kita yang telinganya wih, nggak selesai. Ya, telinga bisa membantu kita berbuat amal, dengerin sampai dia puas. Oh ya, ya udah. Ada orang-orang yang cuma mencari tong sampah untuk ngomongin ini kok. Kita jadi tong sampahnya, dengerin selesai ya udah selesai. Pernah jadi orang seperti itu? Paling baru dengerin 2-3 menit udah. Tahan, lu tunggu, lu dengerin gua ngomong ya. Udah nggak jadi nggak jadi. Coba jalanin setengah jam dengerin terus sampai ganti adu sabar siapa lebih sabar. Baru 10 menit kan ganti gue yang ngomong dah. Udah gak tahan, udah ganti ya gue yang ngomong. Jangan lu terus yang ngomong, ganti saya yang ngomong. Takut dianggap bisu. Ya, takut dianggap bisu. Ya, gitu ya. Kok udah loncat sendiri dia? Yang kedua adalah bing. Bing ini adalah biasa-biasa aja. Ya, biasa-biasa. Banyak orang pengen hidupnya yang wah, gitu kan? Banyak orang yang hidupnya wah, pengennya begitu kan?
Apa sih enaknya hidup wah gitu? Saya paling ingat zaman-zaman dulu ketika pengusaha walet pada kaya raya. Siapa pengusaha walet yang dari Jambi pada pengusaha walet? Zaman dulu, tapi zaman sekarang udah nggak ada lagi. Pengusaha walet mah dianggap udah sudah biasa. Zaman dulu pengusaha walet itu, ketika kita datang ke rumahnya, ketok itu, rumahnya udah dilapisin besi, dilapisin plat besi, dilapisin apa, kita ketok mencet bel, lama nggak begitu muncul pembantunya dulu buka kotak kecil, siapa ya? Padahal kaya raya, buka pintu kecil, siapa? Udah tutup lagi, krek, balik lagi laporan lagi. Ntar lama datang lagi orangnya, dia sendiri lagi buka, bener nggak? Wah, baru dibukain pintu. Ya ampun, kita rasanya begitunya. Itu hidup wah? Enggak, hidup di penjara itu. Itu hidup di penjara kan? Ya hidup di penjara. Saya pernah ke Danau Toba warung kecil, kita datang mau beli minuman, panggil-manggil, nggak ada yang keluar, lama dia keluar, udah ambil aja. Loh, jadi ngambilnya gimana nih? Orang sana bilang, udah ambil aja, terus bayarnya taruh aja, uangnya taruh aja sesukanya. Nah, kalau gua nggak bayar, dia bilang ya orang di sini nggak ada yang begitu. Ya ambil, taruh duitnya sendiri dibawa. Enak gitu kan hidupnya kan? Gak usah jaga, gak usah apa. Lu minum ambil sendiri, naruh duit sendiri. Kalau perlu malah ngambil kembaliannya sendiri. Gak ada tuh. Waduh, naruh 50 ngambil 100, gak ada. Yang kembaliannya diambil. Bukankah itu hidup yang mestinya begitu hidup kan? Gak ada beban kan? Ini rumahnya mewah ini, waduh, tapi kalau kita bertamu nunggu sampai setengah jam lebih baru bisa beres urusannya. Apa sih yang dia takutin? Jadi hidup begitu tenang kan? Enggak. Ketakutan setiap hari. Jadi kalau kita mau hidup biasa-biasa aja, kenapa? Tidak menonjol, seimbang. Kejelekan dari sesuatu yang tajam adalah menyebabkan mudahnya orang lain yang mendekat mendapatkan luka. Kalau kita ini kelewat wah, maka orang tahu kan bilang begini, kalau lampu itu kelewat terang harus bisa diredupkan. Kalau ini kelewat redup harus ditambahin terang dikit. Maksudnya apa? Ketika kita sendiri sudah kelewat menonjol, kita harus rem. Karena kalau kita sendiri kelewatan menonjol, orang lain terluka. Bukan karena kita ngelukain, orang lain terluka, gampang terluka. Jadi ini juga salah satu prinsip hidup umat tahu. Kalau kita merasa, waduh, saya udah kelewat ini nih, rem. Saya udah kelewat maju di kecepatan nih, ngegasnya kecepatan nih, rem. Tahan. Yang lainnya supaya bisa menyesuaikan dulu kondisinya. Ya. Nah ini yang harus dilakukan. Kita tetap berusaha seperti itu. Tentu satu sisi akan ngomong, kalau begitu berarti kita mau maju pun susah dong. Begitu ketika kita mau maju, yang lainnya merasa ini, wah jadi bentrok. Wajar. Kalau kita kelewat tajam, kelewat cepat, kelewat terang, yang lainnya silau. Jadi kalau mau seperti itu, maka tetap memakai prinsip hidup Lao Tzu. Hidup Lao Tzu itu, ya itu, kalau yang lewat tajam udahlah, ngalah lah, tarik dulu, ini dulu, seimbangkan dulu, baru mulai jalan lagi. Nah ini yang seringkali bagi saya ya, ini pribadi saya ya, bagi saya. Kadang-kadang saya ini merasa kita ini sedang berkejaran dengan waktu, dengan umur. Kita ini berkejaran dengan waktu dan umur nih. Ya. Kalau mau ya udah, ini kayaknya udah kecepatan nih. Dah, rem lagi.
rem lagi. Lama-lama bener-bener belum nyampe, udah berhenti kita ini gitu. Jadi kita sedang berkejaran dengan waktu, menyesuaikan waktu, menyesuaikan kondisi, menyesuaikan sarana. Jadi kadang-kadang menurut saya ya, ini pandangan saya, kadang-kadang ketika kita punya sesuatu pola pikir dan sebagainya, kalau nggak pas waktunya tidak bisa jalan. Tapi ketika pas waktunya harus ngegas, gas penuh kalau saya. Tapi ketika mulai gas penuh, banyak yang mulai silau, mulai luka, mulai tajam, ya rem lagi. Ya, jadi itu bagi saya cara menyesuaikan. Kalau sistemnya Lao Tzu benar-benar udahlah, ngapain diurusin, Sun Qi Zhiran aja lah, otomatis mereka akan menyesuaikan diri. Sampai sekarang saya dalam hal ini saya belum sanggup menjalankan ajaran Lao Tzu yang murni seperti itu, belum sanggup. Seringkali dulu ketika masih ada sepuh, kita usul kepada sepuh begini, sepuh selalu nolak. Udah nggak perlu, Sun Qi Zhiran aja. Kita nggak bisa, belum nyampe level itu, disuruh udah Sun Qi Zhiran aja. Ngapain diurusin? Nggak usah diurusin. Kok nggak usah diurusin ya? Apakah ini ujian bagi kita? Apakah kita sedang dilihat ketangguhan kita dan sebagainya? Contohnya misalnya kita menyampaikan ini wangi-wangi ini kayaknya pada ketinggalan loh. Kita gimana kalau membuat sebuah program untuk bisa meningkatkan kualitasnya wangi ini, kasih pelajaran, kasih ini, langsung nggak usah, Sun Qi Zhiran aja. Bukannya nyut langsung begitu. Terus, jadi kalau Sun Qi Zhiran aja, tapi suatu saat kita diem, Sun Qi Zhiran, ganti kena marah lagi. Kalian fungsinya apa? Udah benar levelnya tinggi-tinggi, mikir nggak apa nggak? Duh, bingung lagi tuh. Ini serba salah kan? Ya serba salah. Jadi ketika kita ngegas disuruh rem, ketika kita ngerem kena marah lagi, kok nggak ngegas? Gas lagi. Jadi menyesuaikan yang pas ini memang susah. Makanya Bing ini benar-benar ya pas, yang ini susah. Ya, susah. Jadi ini nggak sekedar slogan. Ya nggak sekedar slogan. Kita alami sendiri, bahkan di zaman sebelum ini kita alami. Kita mengalami yang banyak hal yang kadang-kadang jadi harusnya saya gimana ya. Ketika kita ngegas disuruh nggak usah. Ketika kita udah diem, kok nggak berbuat apa-apa? Ya ampun, jadi pusing kan? Pusing. Ya, jadi kalian masih enak lah. Ya kan, enak kan? Dibanding dengan yang kita yang generasi tua-tua ini, generasi tua, maju salah, mundur salah, gimana? Tapi itu namanya gemblengan. Ya, itu namanya gemblengan. Jadi kita harus tahu sebenarnya ini apa sih? Makanya saya bilang sebenarnya ya harus lihat situasi yang pas. Ketika pas, ayo hajar gitu. Kita kan nggak pas, berhenti. Jadi ketika subuh bilang nggak usah, itu nggak pas. Situasi lagi nggak pas, kita mau ngegas, dibilang nggak usah. Kita pikir ya udah nggak usah. Gila udah situasinya udah oke. Dilihat kok lu diem aja, ganti kena marah lagi. Kok lu nggak ngegas? Giliran lagi waktunya pas, kamu nggak bertindak. Giliran nggak pas bertindak. Nah inilah sulitnya kita dalam menjalankan proses siu tahu kita ini. Sulit kan? Sulit. Tapi itu seninya. Jadi itu gemblengan kita untuk ngepaskan waktu dan segalanya, sekali jalan langsung. Ya. Oke. Ketiga, renang ini adalah mengalah, menghadapi sesuatu yang kayaknya nggak adil, kita mengalah. Jadi satu tahu di atas hati, di atas jantung, menghadapi sesuatu yang dirasakan tidak adil,
jangan langsung bereaksi negatif dan emosi. Karena emosi hanya melukai diri sendiri, tidak menyelesaikan masalah. Sering kita merasa tidak adil. Sering kita merasa diperlakukan tidak adil. Ketika kita merasakan itu, apa yang kita jalankan? Satu, jangan emosi. Emosi ini muncul, justru nggak selesai masalahnya, tambah masalah baru. Tapi ketika kita bisa nahan sebentar, lewat masa itu, aman.